Namun IMF memperkirakan ataupun memperingatkan efek negatif dari kenaikan tarif Amerika Serikat dan tekanan struktural jangka menengah akan mulai terasa pada tahun 2026. Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik masih cenderung solid pada tahun 2025 meskipun tekanan eksternal seperti tarif Amerika Serikat, proteksionisme dan perlambatan permintaan global diperkirakan akan menahan laju ekspor kawasan dalam jangka pendek. Dalam laporan edisi Oktober 2025, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Asia akan mencapai 4,5% pada tahun ini, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan 4,6% pada tahun 2024 sebelum kembali melambat ke 4,1% pada tahun 2026. IMF menilai kinerja kuat pada paruh pertama tahun 2025 didorong oleh lonjakan ekspor serta siklus teknologi yang positif. Selain itu, pelonggaran kebijakan moneter dan fiskal turut menopang permintaan domestik di tengah kondisi keuangan global yang longgar dan pelemahan dolar Amerika Serikat. Namun IMF memperkirakan ataupun memperingatkan efek negatif dari kenaikan tarif Amerika Serikat dan tekanan struktural jangka menengah akan mulai terasa pada tahun 2026. Selain itu, ketidakpastian kebijakan perdagangan akan tetap berpotensi menekan investasi dan sentimen pasar lebih dalam dari perkiraan. Selanjutnya dari bursa global, data inflasi yang lebih rendah dari perkiraan serta laporan laba perusahaan yang kuat mendorong ketiga indeks utama Wall Street mencatatkan rekor penutupan tertinggi pada Jumat akhir pekan lalu. Lebih lanjut, hal ini membuka jalan bagi laporan laba berikutnya dan kemungkinan penurunan suku bunga oleh The Federal Reserve di akhir Oktober. Pada penutupan perdagangan di hari Jumat, Dow Jones Industrial Average naik 1,01% menjadi 47.207, S&P 500 naik 0,79% menjadi 6.791, Nasdaq Composite meningkat 1,15% menjadi 23.204. Sementara itu dari bursa Eropa, pemirsa, pasar saham Eropa berbalik arah dan ditutup penguat pada perdagangan di hari Jumat pekan lalu setelah data inflasi Amerika Serikat menunjukkan angka tahunan 3% pada September atau lebih rendah dari perkiraan, sehingga meningkatkan sentimen positif investor. Pada perdagangan di hari Jumat, indeks Stoxx 600 naik 0,23% ke level 575,76, FTSE 100 Inggris 0,7% menguat ke level 9.645 dan DAX Jerman naik 0,13% ke posisi 24.239. Indeks harga konsumen Amerika Serikat pada September 2025 tercatat sebesar 3% secara tahunan, naik tipis dari level inflasi di periode Agustus 2025 sebesar 2,9%. Adapun BBM menjadi penyumbang terbesar tekanan inflasi dengan harga melonjak 4,1% pada September lalu. Indeks harga konsumen atau Consumer Price Index Amerika Serikat pada September 2025 mengalami kenaikan ke level 3% secara tahunan. Angka ini naik tipis dari level inflasi di periode Agustus 2025 sebesar 2,9% secara tahunan. Adapun CPI tumbuh 0,3% secara bulanan pada September, lebih rendah dari kenaikan 0,4% yang dilaporkan pada Agustus menurut laporan yang dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja pada Jumat pekan lalu. Sementara itu CPI inti tidak termasuk makanan dan energi naik 0,2% secara bulanan dan 3% secara tahunan. Keduanya turun 0,1 poin persentase dari bulan sebelumnya. Lebih rinci, bensin menjadi penyumbang terbesar tekanan inflasi dengan harga melonjak 4,1% bulan lalu. Harga pangan juga tercatat naik 0,2%. Sementara komoditas secara keseluruhan naik 0,5%. Secara tahunan, harga energi dan makanan naik masing-masing 2,8% dan 3,1%. Berbagai sumber IDX Channel. Kami, pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG akhirnya ditutup di zona merah dengan melemah tipis di hari Jumat setelah menguat signifikan 2 hari perdagangan sebelumnya. IHSG terdampak profit taking usai menyentuh level intraday tertinggi di level 8.351,058. Mengutip data dari Papan Perdagangan Bursa Efek Indonesia, indeks harga saham gabungan ditutup turun tipis 0,03% ke level 8.271,72 di perdagangan Jumat pekan lalu.
Penguatan IHSG terpangkas setelah secara intraday IHSG sempat mencatatkan level intraday tertinggi di sepanjang masa di level 8.351,58 dan dalam sepekan IHSG menguat 4,5%. Sektor yang turun paling dalam sektor teknologi anjlok 2,43%, disusul barang baku melemah 1,3%, sektor barang konsumer non primer turun 1,13%, sektor barang konsumer primer melemah 1,11%, sementara sektor properti dan real estate melesat 3,09%, sektor kesehatan menguat 1,65%, sektor perindustrian naik 1,34% dan sektor keuangan melaju 0,87%. Dua emiten penggerak utama kinerja IHSG, saham Astra International ditutup menguat 3,95% di level Rp6.575 per saham. Saham Bank Mandiri ditutup menguat 2,71% di level Rp4.550 per saham. Sementara itu tercatat jajaran emiten konglomerat yang tercatat menjadi pemberat saham, di mana BRPT ditutup melemah 2,67% di level Rp3.640 per saham. Saham DCII ditutup melemah 1,83% di level Rp273.900 per saham. Saham BRMS ditutup melemah 4,35% di level Rp880 per saham. Saham MTEK ditutup melemah 8,71% di level Rp1.100 per saham. Dan saham AMMN ditutup melemah 1,6% di level Rp7.675 per saham. Pelemahan IHSG merupakan koreksi teknis usai membukukan rally panjang karena kembalinya asing masuk ke pasar utamanya ke saham-saham blue chip. Senior Market Analyst Mirai Aset Sekuritas Navan Aji Gusta mengatakan, investor saham telah beralih dari sebelumnya mengakumulasi saham-saham emiten konglomerat ke saham-saham perusahaan yang berkinerja baik atau saham blue chip. Performa positif IHSG diperkirakan berlangsung di Oktober 2025 hingga Februari 2026 berdasarkan rata-rata 10 tahun terakhir. Sehingga peluang window dressing pada penghujung 2025 maupun January effect di 2026 terbuka lebar. Berbagai sumber IDX Channel. Di tengah raihan pertumbuhan pendapatan, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk justru membukukan penurunan laba bersih double digit per akhir kuartal 3 2025. Hingga akhir September 2025, laba bersih perseroan tercatat sebesar 104,27 juta dolar Amerika atau turun 22,17% secara year on year. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk meraup laba bersih sebesar 104,27 juta dolar Amerika atau 1,73 triliun rupiah per kuartal 3 2025. Laba bersih tersebut turun 22,17% secara tahunan dibandingkan laba bersih pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 133,99 juta dolar Amerika atau 2,22 triliun rupiah. Perseroan sebenarnya mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 4,19% secara tahunan menjadi 318,86 juta dolar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 306,02 juta dolar. Namun, beban pokok pendapatan dan beban langsung lainnya meningkat lebih tinggi, yakni 16,83% secara tahunan menjadi 140,21 juta dolar Amerika per kuartal 3 2025. Laba bruto perseroan pun turun 3,95% secara tahunan menjadi 178,64 juta dolar Amerika. Dari sisi pendapatan, perseroan meraup pendapatan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi area Kamojang sebesar 116,03 juta dolar per kuartal 3 2025. Kemudian PLTP area Ulu Belu menyumbang pendapatan 91,34 juta dolar, Lahendong 62,38 juta dolar, Lumut Balai 40,93 juta dolar, serta Karahas senilai 7,72 juta dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel.